lagi-lagi ini sepertinya perlu dijawab oleh mereka yang ahli data dan teknologi gitu. Tapi moga-moga sih ya dari pengalaman ini pemerintah lebih serius untuk melindungi data ya, data dari semua pemilik data lah ya gitu, dan lebih serius untuk bisa memberikan sanksi kepada para pencuri data gitu. Jadi pemerintah juga bisa membuat aturan-aturan yang jelas ya dan mudah dan konkret gitu ya untuk bisa segera dilaksanakan supaya menjadikan mereka yang melakukan pencurian data gitu ya, membocorkan data juga itu mendapat sanksi yang layak gitu, sehingga cukup kapok lah gitu ya untuk melakukannya kembali. Nah, jadi dalam hal terjaga hak privasinya, ya kita mungkin bisa membantu anak untuk memahami bahwa nggak penting kok banyak-banyakan temen gitu misalnya ya, tapi juga bagaimana dia tuh betul-betul berteman gitu dengan orang-orang yang di sosial medianya gitu, misalnya seperti itu gitu. Jadi setidaknya, dan kemudian dia bisa mengunci gitu sosial medianya tidak untuk dimasuki banyak orang yang tidak dia kenal gitu. Terus kemudian kita juga mengajarkan caranya memilih teman yang di-accept di sosial medianya gitu. Nah, terus kemudian tentang kebebasan berekspresi, sebenarnya kan memang ketika dia punya gitu ya sosial media pertamanya, itu yang perlu didiskusikan oleh orang tuanya adalah bagaimana supaya dia tuh bisa menyampaikan hal-hal yang positif gitu. Misalnya anak ini diajak untuk memikirkan kalau ini positif atau negatif, yang itu apa positif atau negatif, kira-kira efeknya apa kalau orang mendapatkan kalimat-kalimat seperti ini dari orang lain gitu ya. Jadi anak juga lebih paham bahwa kalimat tertentu sebaiknya tidak diucapkan di sosial media gitu ya, karena rentan menimbulkan kesalahpahaman misalnya seperti itu. Jadi yang penting adalah bagaimana keluarga tuh bisa tetap punya hubungan yang sangat baik ya dengan anak gitu ya. Keluarga juga tetap perlu menyampaikan bahwa anak itu tetap dalam lindungan keluarga. Jadi ini disampaikan secara lisan ya gitu ya, bahwa apapun yang terjadi pada mereka itu pokoknya keluarga bakal bantuin lah gitu, bahwa mereka itu disayang oleh keluarga gitu ya. Kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, keluarga juga akan membantu untuk menyelesaikannya gitu. Jadi setidaknya kalau anak punya keyakinan bahwa dia juga dilindungi oleh keluarganya, itu tentunya anak akan merasa lebih aman sih gitu ya. Kalau misalnya tadi ya terlindung dari penipuan gitu misalnya ya, atau terlindung dari bullying gitu. Nah, jadi selain menyampaikan bahwa anak ini dilindungi, kita juga perlu meningkatkan keterampilan sosialisasi anak supaya dia tahu apa yang bisa dia lakukan ketika dia dibully gitu misalnya, atau ketika ada yang bagaimana untuk mengetahui apakah suatu pesan itu mengandung penipuan atau tidak. Itu kita perlu melatih atau bahkan mendiskusikannya dengan anak gitu ya. Jadi supaya anak tuh tidak sampai menjadi korban seperti itu.